Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dibangkitkan kembali, dan disitulah kita dikumpulkan dengan orang-orang atau umat-umat sebelum kita semuanya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hada yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari pemisah, artinya kita dipisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Kalau memang kita termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke surga, berarti kita akan masuk ke dalam surga bersama golongan orang-orang yang masuk surga. Sementara kalau kita memang termasuk adalah orang-orang yang akan celaka masuk ke neraka, tentulah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang celaka masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jama'nakum wal awwalin, kami akan mengumpulkan kalian dengan orang-orang sebelum kalian atau umat-umat sebelum kalian. Maka disinilah arti keimanan yang sesungguhnya, bahwa rukun iman salah satunya adalah percaya akan hari kiamat, hari dimana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita akan mengenal yang namanya surga dan yang mengenal namanya neraka. Maka jemaah sekalian, izinkanlah hari ini atau malam ini saya akan ketengahkan kepada Anda semuanya tentang bagaimanakah azab yang begitu dahsyat tentang api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, fa'angdartukum naran talazzo, aku ancam kalian semuanya api yang bergejolak, yang menyala-nyala, yang begitu dahsyat. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang tidak beruntung atau orang-orang yang celaka. Termasuk siapakah kita? Termasuk apakah memang kita termasuk adalah orang-orang yang celaka yang akan masuk ke neraka, ataukah kita termasuk orang-orang yang al-faizin, yang termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke surganya Allah? Adalah tergantung kita. Yang dapat menjawab adalah diri kita. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Beramallah kalian apapun di dunia ini, terserah kalian, karena kalian itu akan mati dan akan dibalas. Wa anta majzi bihi, dan kalian akan dibalas dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Disinilah saya akan mengetengahkan bagaimanakah dahsyatnya neraka, sehingga dengan membahas tentang tema ini, kita semoga saja ketika waktu kita lalai untuk melakukan kemaksiatan, maka kita akan mengingat lagi bagaimanakah dahsyatnya api neraka yang telah difirmankan oleh Allah, narun talazzo, api yang bergejolak-gejolak, yang meledak-ledak, yang meletup-letup. Dalam Al-Qur'annya, sebelum orang itu dikumpulkan atau dimasukkan ke neraka, Allah juga berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang kafir ke neraka jahanam dengan zumara, dengan berkelompok-kelompok. Ada kelompoknya orang-orang penyembah berhala, ada penyembah api, ada orang-orang majusi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Dan juga ada orang-orang yang beriman, nauzubillah min dzalik, ternyata dia seorang muslim, hanya saja kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada amal baiknya, sehingga dia harus dilemparkan ke lembah neraka jahanam, nauzubillah. Zumara, dengan berkelompok-kelompok. Disitulah arti yang sesungguhnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang zalim yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang korup, ataukah
pemimpin-pemimpin yang baik yang dimasukkan ke surganya Allah adalah kita sendiri yang akan bisa menjawabnya. Hatta idza ja'uha, sampai mereka datang ke lembah neraka, futihat abwabuha, terbukalah pintu-pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Apakah sudah datang kepada kalian seorang utusan yang telah menceritakan kepada kalian bagaimanakah dahsyatnya api neraka dan mengancam kalian akan hari ini, hari dipertemukan kalian ke lembah neraka ini? Qalu bala, ya sudah datang kepada kami, tapi kami termasuk orang-orang yang membohongkan atau mendustakan kabar tersebut. Inilah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang akan masuk ke neraka. Dan kalau kita lihat neraka dari jauh, saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu dahsyatnya api neraka itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanaskan yang namanya neraka itu selama 300 tahun lamanya. Panas pertama adalah berupa api merah, kemudian dipanaskan kedua 200 tahun kedua hingga 200 atau 300 tahun berikutnya itu adalah menjadi hitam kelam, hitam sekali. Jadi nyala api neraka adalah hitam, pekat, legam, ngeri sekali. Bukan seperti halnya kompor gas kita yang berwarna kuning, kemerah-merahan atau biru, itu sangat kecil sekali. Dan 300 tahun kemudian itulah kemudian menjadi hitam. Panasnya jauh lebih panas daripada api neraka, api dunia 70 kalinya. Bayangkan saja para pemirsa, jika memang ada api yang paling panas, yaitu api, misalkan api las, ya, kita ngelas barang kita, maka kita cicipi sedikit saja api yang dibuat untuk menghancurkan besi. Besi saja bisa hancur, apalagi tangan kita. Itu adalah paling dahsyat di dunia ini. Atau mahma, api yang ada di gunung meletus, itu adalah jauh lebih dahsyat daripada api-api yang membakar rumah kita. Maka itu tidak ada apa-apanya. 70 kali, bayangkan saja betapa mengerikannya. Andaikan saja seorang itu setelah mencicipi yang namanya neraka, kemudian diambil dia, dientaskan dia, dipanggang dia di api dunia, maka dia akan tertidur. Karena saking kecilnya api yang ada di dunia ini. Masya Allah. Inilah yang terjadi pada pembalasan yang namanya neraka jahanam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika seorang dikumpulkan di mahsyar nanti, mereka akan melihat dari kejauhan, baik itu penduduk yang akan masuk ke surga ataupun ke neraka. Dan disitulah idza ra'aitahum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika mereka dari kejauhan, menjauh di sana, mungkin perjalanan 100 tahun, mungkin 200 tahun perjalanan kaki antara dia dengan api neraka. Perjalanan itu sangat jauh sebenarnya. Hanya saja dari kejauhan mereka akan melihat api neraka. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Mereka akan mendengarkan betapa neraka itu taghayyudan, meletup-letup dan berdesis-desis. Wa zafira, berdesis. Mungkin bisa kita ibaratkan ada dentuman di situ. Dentuman lagi disertai desisan. Itulah yang terjadi pada api neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu tanda dari orang-orang yang akan masuk ke neraka nanti adalah di mana dia mendapatkan catatan dari amal dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan orang-orang yang diberikan dia kepada mereka catatan dengan amal ke tangan kiri, ya, kemudian fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan saja saya tidak mendapatkan catatan ini, walam adri ma hisabiyah, dan tidak tahu bagaimana hisab yang akan saya tempuh nanti. Ini jauh lebih baik daripada saya harus dibangkitkan lagi dan menerima catatan dengan tangan kiri. Dan disitulah
dia akan mengingat kejadian yang telah ia lakukan di dunia, kezoliman demi kezoliman, kemaksiatan demi kemaksiatan, perzinahan demi perzinahan yang dilakukan di dunia. Nauzubillah min dalik. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan disitulah mereka akan mengingat kejadian kembali yang ada di dunia ini. Fayaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Allah, jika aku dulu adalah orang-orang yang saleh, yang selalu taat kepadamu, untuk menghidupkan kehidupanku di dunia ini dengan amal saleh. Tapi ternyata semua amal kebaikan sudah tertutup, tinta sudah habis, catatan amal sudah tertutup. Disitulah nasi sudah menjadi bubur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita mengingat kembali bagaimanakah naran talazzo, api yang bergejolak itu. Dan api itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika seorang itu dicemplungkan dari atas api neraka sampai ke lembah dasar paling dasar, maka dia akan dicemplungkan dalam waktu 70 tahun lamanya. Betapa dahsyat itu 70 tahun. Bagaimanakah kita bisa mengirakan api itu dalam kejauhan 70 tahun sampai ke lembah paling dasar? Ini jauh sekali. Padahal umur kita mungkin bisa jadi tidak ada 70 tahun, tidak ada 80 tahun, tidak ada 60 tahun, bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata jauh pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah di api neraka itu, di akhirat nanti tidak ada kekejaman yang lebih dahsyat, azab yang lebih dahsyat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yu'adzabu adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Hari itu tidak ada orang yang dapat mengazab lebih dahsyat daripada azabnya Allah. Dan hari itu tidak ada orang yang dapat dipercaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau memang kebaikannya di dunia ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi ini adalah malam-malam bulan Ramadan, maka kita gunakan waktu dengan baik mungkin, sebaik mungkin untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjaran demi ganjaran kita akan dapatkan nanti di akhirat nanti. Hanya saja memang ganjaran ini kalau kita lihat memang secret, sangat rahasia sekali. Kita tidak tahu. Kita sholat, kita tidak tahu catatan amal kita. Tapi semua nanti kita akan dibukakan kembali kebaikan-kebaikan itu. Dan orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan demi kemaksiatan di dunia ini juga akan merasakan betapa azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat sekali di akhirat nanti. Bahkan yang namanya setan itu, mereka akan senantiasa meminta Allah Subhanahu wa taala, ya subur, wahai celakalah kami, wahai celakalah kami, wahai celakalah kami. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, la tad'ul yauma suburan wahidan. Janganlah kalian minta celaka satu kali kepadaku. Mintalah beribu-ribu kali, berkali-kali, aku akan menuruti kalian. Wada'u suburan kasiran, dan mintalah bertubi-tubi. Kekejaman-kekejaman, azab demi azab yang luar biasa yang akan ditimpakan kepada mereka. Masya Allah, na'udzubillah. Bagaimanakah yang namanya azab neraka itu? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu diazab neraka, di mana dia itu dicor timah panas, kemudian melepuh dan meleleh seluruh kulitnya, dia kemudian diganti dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Tatkala penduduk neraka itu terkelupas kulitnya, seluruhnya meleleh, kemudian aku akan mengganti dengan kulit yang baru. Meleleh dia, ganti kulit yang baru. Meleleh dia, ganti kulit yang baru. Inilah bertubi-tubi azab yang akan didapatkan oleh penduduk neraka nanti. Na'udzubillah min dalik. Fa'angdartukum naran taladzzo la yaslaha illal ashqa. Maka aku ancam kalian api neraka yang begitu bergejolak, la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk di dalamnya kecuali orang-orang
yang jahat, yang celaka di dunia ini, yang celaka juga di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah itu orang-orang di neraka juga akan merasakan bahwa dia itu lapar. Allah kemudian memberikan makanan, apakah berupa makanan nasi ataupun gulai? Tidak. Makanan itu sangat menakutkan sekali. Makanan itu bernama zakum. La'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Dan penduduk neraka nanti akan memakan yang namanya pohon zakum. Pohon zakum adalah pohon yang lebat, tumbuh dari dasar neraka yang paling dasar, kemudian menjulang dia sampai ke atas, dan disitulah dia akan mempunyai yang namanya buah itu ka'annahu ru'usus syayatin, seperti halnya kepala setan yang sangat runcing sekali. Jadi pohon itu mempunyai buah yang sangat runcing, sehingga ketika seorang itu memakannya, la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun, maka perutnya akan terburai, usutnya akan hancur, perut seluruhnya akan musnah. Dan mereka juga akan meminum yang namanya fasyaribuna syurbal him, meminum minuman yang sangat panas dan mendidih. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah azab yang begitu dahsyat para pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat, apakah kita termasuk orang-orang yang akan celaka masuk neraka, ataukah amal kita memang kurang di dunia ini untuk menebus yang namanya surga atau membeli yang namanya keindahan yang ada di surga. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah lain kali kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.